dalam goyang menurut Kasima, kalau untuk goyang kenapa enggak boleh ya? Karena yang namanya musik itu jelas goyang. Nah, kalau di Kasima kan jelas yang kita sajikan itu lagu-lagu religi, lagu-lagu kasidah, lagu-lagu yang isinya ada nasihat Islaminya. Nah, gitu. Yang salah itu bukan goyang, bukan jogetnya. Cuman yang salah kalau misalnya yang nyanyi atau yang bawakan lagunya itu pakai baju seksi, terus mengundang birahi, syahwat atau yang lain sebagainya. PR-nya itu kita, kalau menurut kita kalau lewat gerakan itu juga ada sampai sih ke penonton, karena kita gerakannya juga mengikuti arti lagu, mungkin lewat kata-kata di lagu itu apa gitu. Jadi kita bukan goyang yang gimana gitu, enggak, cuman kita goyangnya juga kita menjiwai lagunya itu lewat gerakan, kita juga salurkan lewat gerakan gitu. Dan di gerakan di Kasima juga banyak ini, sudah banyak penontonnya juga sudah banyak yang hafal. Jadi kadang kalau kita pentas ngikutin dari bawah, kayak di lagu Dendang Kasima itu penonton ngikutin dari bawah. Bapak Ibu. Contohnya ada beberapa kalangan yang bilang Kasima itu katanya kasidah, tapi kenapa merusak syiar Islam dengan cara membawakan lagu-lagu kasidah, dibuat reggae, dibuat rock. Positifnya aja, karena kita kenapa lagu-lagu misalnya lagu-lagu rebana, lagu-lagu kasidah kita buat reggae, kita buat rock, itu karena saya lihat orang-orang remaja sekarang itu lebih menerima dengan musik yang kita sajikan. Mungkin yang dahulunya mereka cuma melihat, aduh kasidah itu, kalau kasidah itu cuman yang minat cuma bapak-bapak, ibu-ibu, cuma kakak-kakak, nenek-nenek, orang tua gitu aja. Kalau sekarang enggak, insya Allah kalau orang udah dengar Kasima, khususnya untuk daerah sini orang udah dengar Kasima mau tampil di sini, nah itu pasti banyak banget remaja yang datang. Nggak banyak goyang aja, monoton itu aja. Saya tunjukkan, saya pilih Kasima, cari penyanyi yang bagus, yang menarik, cari penyanyi yang kuliahan. Ini kan hampir lama banyak yang kuliahan kok, kuliahan, mahasiswa kuliahan. Sehingga apa, ini loh orang kuliah bisa nyanyi qasidah, orang kuliah nyanyi lagu qasidah nggak turun harga kok, ya kan? Orang kuliah nggak malu kok nyanyi lagu-lagu yang dianggap lagunya orang desa. Ternyata banyak pengunjung yang datang kok, mereka lebih tertarik di tempat itu. Cuma Kasima saya minta bajunya juga harus lebih kendor, jangan terlalu ketat. Lekuk-lekuk tubuhnya jangan sampai tampak, hanya itu aja. Sehingga ya namanya juga manusia, Ustadz juga kayak gitu juga bisa terganggu juga loh mas. Ya, itu normal-normal aja. Kameramen juga bisa terganggu juga kan. Kita untuk tampil di Semarang kita mau pakai kostum apa? Pink biru. Biru pink. Iya, tapi ada pinknya. Biru abu-abu, biru abu. Kan itu jalan nanti kita udah lama kayak itu. Pink biru ya. Ya udah nggak apa-apa. Boleh pink biru. Kalau panitia udah pernah lihat perform kita waktu pakai kostum mana? Ini berarti harus ganti kan? Iya. Karena satu tempat ya kan. Iya. Kalau ini yang desain siapa? Mama yang desain. Temanya kalau untuk masalah
warna kita pilih yang cerah karena buat di panggung, buat satu biar kelihatan bagus, kompak. Ya ini mengikuti tren ya. Kalau tren dibikin nggak terlalu ketat, dibikin nggak terlalu longgar. Karena banyak yang anak-anak masih muda-muda gini biar kelihatan nggak tua gitu kan. Sesuai dengan usia mereka ini, anak-anak kan masih ABG gitu kan. Jadi kita bikin yang nggak, ya sedikit mewah lah. Meskipun ya ini sederhana sebenarnya, tapi kita bikin agak mewah, dikasih benik-benik gini karena untuk mengikuti tren sekarang. Ini dikasih. Sering ada yang komentar nggak? Iya pernah, terlalu seksi pernah, itu sering banget. Buat di komentar di Facebook terutama ya, itu sering banget. Kok kayaknya terlalu seksi, terlalu ketat gitu. Tapi ya ini konsep kita, Kasima seperti itu. Nggak mau terlalu longgar, nanti dibilang lebih tua atau ya mengikuti tren sekarang aja. Kita modelnya seperti ini, nggak terlalu ketat banget sih sebenarnya. Perkembangan zaman di waktu itu dangdut ya, irama kasidah dan kertas Melayu itu dengan suasana yang perkembangan yang sangat rumit, tidak enak itu, akhirnya saya beralih untuk niat untuk mendirikan Yang Putri-Putri. Nah, kemudian berdiri Yang Putri itu tepatnya tahun 94. Jadi saya pimpinan Kasima sejak 83 dan 94. Nah, 94 itu terus sampai sekarang sudah 3 periode. Saya ingin tahu lagu-lagu yang kayak zaman ibu dulu, ya. Dulu ibu itu lagu-lagu kasidahnya monoton sesuai dengan, pokoknya asli, nyontoh kaset yang sudah ada. Terus nanti saya ingin dengar yang lagu-lagu irama gambus, ya, religi tapi sudah dibuat reggae. Kasidah itu sejenis satu genre kayak sastra Arab. Kalau kita syair atau puisi, tapi disajikannya dengan bentuk nyanyian. Kasidah itu masuk ke Indonesia seiring dengan perkembangannya Islam di Indonesia. Terutama Islam yang masuk ke Indonesia itu kan memakai pendekatan sufi. Jadi sufi biasanya dalam zikirnya, dalam wiridnya biasa menggunakan alat musik, dan yang paling sederhana adalah rebana. Sehingga bisa menyampaikan ajaran atau nasihat itu dalam bentuk yang menyenangkan. Sehingga tidak terasa dipaksa sebagai satu ajaran yang memberatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat awam pada masa itu. Dakwah dan seni buat Kasima, seni itu sebagai alat dakwah. Kita itu bukan ustadz, kita bukan guru, tapi kita di sini hanya pemain musik saja. Tapi dengan musik yang kita sajikan,
dengan lagu yang kita sajikan, lagu-lagu kasidah, lagu-lagu dangdut yang berisikan nasihat Islami. Nah, di situ kita secara tidak langsung berdakwah. Lagu-lagu kita Kasima sebenarnya awalnya itu lagu kasidah, lagu sholawat, tapi sesuai dengan perkembangan zaman karena banyak sekali yang request minta lagu dangdut, minta lagu band. Ya kita mau gimana lagi, kita harus nurutin aja. Ya karena konsumen kita memang rata-rata sebagian besar orang yang suka musik dangdut. Lagu goyang dumang matur nuwun sing kathah. Kayak lagu-lagu koplo. Nah, makanya nggak cuma lagu dangdut aja, tapi sampai lagu kasidah, lagu rebana itu kita buat koplo, kita buat reggae, kita buat rock bahkan. Kalau untuk permintaan kebanyakan lagu dangdut. Kadang juga ada yang ngejob kita itu minta kita khusus untuk lagu-lagu kasidah, tapi nyatanya yang tamu yang kita sajikan mereka malah requestnya lagu-lagu dangdut. Ya, lagunya Kandas, yuk ada Neni yang ketemenin, silakan. Kalau di Kasima lagu-lagu dangdut itu saya batasi, Mas. Misalnya lagu-lagu yang syairnya ada agak senonoh gitu, kita nggak mau bawakan. Iya. Nama saya Susi Susanti. Nama panggung saya Sinta Tasmira. Saya di Kasima sebagai penyanyi baru 2 bulan. Setiap orang pasti punya masa lalu, termasuk saya. Saya punya masa lalu yang bisa dikatakan kata orang, masa lalu kamu tuh kelam, masa lalu kamu tuh suram gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyongsong ke depannya, bagaimana kita menata hidup ke depannya gitu. Kalau kita masih bisa lebih baik, kita masih bisa berusaha untuk lebih baik, kenapa tidak? Gitu. Dulu sebelum di Kasima, saya penyanyi dangdut, penyanyi panggungan. Kata orang sih, saya termasuk penyanyi yang seksi. Usia 14 tahun. Kurang lebih 14 tahun saya menyanyi, masih sambil sekolah waktu itu, sekolah SMP. Pakaiannya minim-minim banget, pokoknya seksi deh. Kalau lihat siapa ya artis yang terkenal, yang seksi-seksi tuh kayak gitulah. Itu pakaiannya aja. Jobnya dulu tiap hari ya? Iya, tiap hari. Iya, akhirnya dia pulang, kembali ke sini. Terus yang dirasakan apa waktu di sana? Macam-macam, karena masih kecil, terus sendirian di perantauan, kan jauh sama keluarga waktu itu. Cukup rasa takutnya cukup tinggi lah, cukup tebal banget gitu. Terus penonton tuh naik gitu, terus nyawer gitu kan. Itu silih berganti seperti itu. Bahkan sempat nggak bisa istirahat, untuk duduk tuh nggak sempat gitu. Karena kalau orang mau nyawer pasti deketin penyanyi itu baru nyawer gitu. Kita jogetin aja gitu. Itu kalau di sana, di sini kan cuma 2 jam di panggung. Kalau di sana bisa sampai 1 hari full. Kita jam 8 udah naik panggung, jam 5 baru turun. Bayangkan seperti itu.
pengalaman yang paling kelam itu saya pernah dijerumusin sama orang. Itu penyanyi juga, penyanyi bisa disebutin ibu kota lah gitu. Saya di sana awalnya ditawarin untuk rekaman gitu. Walaupun saya juga keluar biaya waktu itu gitu. Tapi lama kelamaan saya dibujukin untuk yang kayak udahlah, kamu pisah aja dari suami kamu jauh aja dari keluarga kamu tinggal di sini, bahkan kamu ikuti gaya hidup aku. Seperti itu tiap harinya, tiap kita ketemu makan, tiap kita ketemu, pokoknya setiap kita ketemu itu pasti didoktrin hal-hal yang seperti itu. Ketika Sinta ini dari hijrah menjadi berhijab, ini rezekinya juga semakin meningkat ya. Signifikan sekali. Dari kemarin-kemarin yang bangsanya pasar itu menengah ke bawah, sekarang malah menengah ke atas. Jadi lebih bagus rezekinya dia. Kalau dulu itu job siang malam tanpa henti itu masih kurang-kurang aja. Tapi sekarang 1 bulan ada job 4 kali, 5 kali, bagi saya alhamdulillah itu rezeki yang berkah. Alhamdulillah setelah berhijrah lebih merasakan nyaman, tenang, terus lebih bisa bersyukur, lebih bisa menikmati hidup. Nggak kayak dulu pokoknya deh, luar biasa hijab bagi saya. Bagi saya itu hidayah dan juga rem gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau dulu kayak nggak ada yang batasin. Kalau sekarang karena saya berhijab, misal saya berbuat sesuatu ataupun saya berkata sesuatu yang itu tidak baik gitu, menurut saya tiba-tiba saya merasa, loh saya ini kan sudah berhijab gitu, saya nggak boleh seperti itu. Tiba-tiba ada rasa rem gitu loh, ada yang rem gitu aja tuh. Banyak sih, ada yang bilang buat nutupin aib, cibiran-cibiran yang seperti itu, tapi aku nggak peduliin, aku kan yang ngejalanin hidup. Kalau mereka di luar sana hanya bisa mencibir itu, ya maklum aja, karena mereka tidak menjalani hidup saya. Gimana sih awalnya ceritanya kok adiknya yang tadinya anak band tiba-tiba tertutup, berjilbab, kasidahan, dangdut? Ya mungkin dia nemuin jati dirinya itu sih. Dulunya emang dia ngeband biasa, cuma sekarang mungkin feel-nya udah dapet di situ sih. Sempet kaget ya? Ya sempet sih, soalnya kan aku sama dia akhirnya beda banget. Kalau dalam musiknya itu genrenya aku sama dia udah beda banget. Kalau adiknya? Kalau adikku kan genrenya emang ke dangdut. Ya sekarang, tapi dulu sempat sama. Ya sempat sama sih, sempat satu band juga. Cuman dia dulu pas satu band nggak main gitar kan gitu. Alirannya apa waktu itu? Waktu itu rock sih. Dulu dari SD sih rock kayak gitu, habis itu dapat tawaran itu ikut Kasima itu, terus Irta kan yang jadi gitarisnya ya dilakoni terus sama Irta. Kaget nggak sih dulunya anak band, terus tiba-tiba sekarang jadi? Ya sempat kaget. Dulu rock aja pakai banget lagunya aja yang kayak kotak gitu, itu beraksi kan, terus tiba-tiba jadi dangdut itu kan berubah drastis. Gak nyangka awalnya? Gak nyangka, dari dandanannya aja udah beda kok. Dulu apalagi kan kita kan rocker ya, rocker terus gak pakai kerudung, tiba-tiba dangdut pakai kerudung itu kan beda banget.
Terus kan berjilbab karena apa ya? Ya ngerasanya nyaman aja, lebih terlindungi kalau di luar. Kadang kan kalau yang pakai yang ya biasalah atau apa yang pendek-pendek atau gimana kan pasti kalau lewat cowok-cowok gitu digodain kadang. Tapi kalau pakai jilbab tuh rasanya beda gitu. Ada orang bilang sama saya, kamu tahu nggak permen ini sama permen ini? Dia bawa permen yang kebuka sama permen yang ketutup. Terus dia jatuhin plek gitu. Kamu ambil yang mana? Ya yang masih bungkusan lah. Itu perempuan orang berjilbab sama nggak berjilbab gitu. Saya langsung ya mikir keras waktu itu. Cuma ya gimana ya, teman-teman juga nggak pakai, terus ya masih bimbang-bimbang gitu. Tapi sekarang insya Allah dari dikit-dikit saya lakuin karena untungnya juga banyak gitu menurut saya.